Sudah siap untuk belajar hari ini? Nah, baik, sebelum kita mulai belajar, silakan siapkan terlebih dahulu, kita berdoa bersama. Silakan. Hormat gerak. Tegak gerak. Doa mulai. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai cermin dan bayangan. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai cermin dan bayangan, lebih tepatnya kita akan bahas mengenai cermin cekung. Sebelumnya kita sudah bahas mengenai cermin datar ya. Masih ingat? Masih. Gimana sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar? Maya, terus sama besar. Kita juga udah bahas sedikit mengenai cermin cembung, sifat bayangannya ya. Masih ingat? Masih. Apa sifatnya? Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana sifat bayangan yang terbentuk pada cermin cembung. Nah, sekarang coba perhatikan dulu ke depan. Kita lihat ini cermin apa? Gimana sifat bayangannya tadi? Kalau ini cermin apa? Ini foto guru SMP 2 loh. Oke. Nah, kalian juga tadi melakukan ini kan? Ya, di mana kalian biasanya foto kayak gini? Di kafe. Oke, ada cermin kayak bulan kayak gini, kemudian ada foto. Nah, gimana sifat bayangan yang kalian lihat? Lebih besar atau lebih kecil? Apa perbedaan sifat bayangan nyata dengan maya? Ayo. Ada bicara? Oh, Raja, silakan Raja. Maya itu bisa langsung dilihat pada cerminnya, Bu. Nah, kalau maya bisa dilihat langsung pada cerminnya. Kalau nyata? Kalau nyata sudah sementara yang enggak melihat. Jadi kalau maya kita bisa langsung melihat pada cerminnya, tapi tidak bisa ditangkap layar. Kalau nyata pada cermin kita bisa juga melihat pada cerminnya dan bayangan tersebut juga bisa ditangkap oleh layar. Oke, bisa? Bisa. Nah, sekarang tadi jadi yang menjadi pertanyaan kita, fokus kita adalah cermin cekung. Oke, ini cermin cekung. Apakah sama sifat bayangan dihasilkan pada cermin cekung dengan cermin cembung? Beda. Coba perhatikan video berikut. Wrapping up slowly, approaching the photograph. My image is enlarging. Let's get it bigger. Oke, coba kalian bisa jelasin video itu. Kalau dekat itu, nah kalau jauh, nah jadi kebalik. Kalau dekat bentuknya keberaturan, kalau jauh jadi kebalik. Ada tanggapan lain? Nah itu yang akan kita cobakan kali ini. Kalian cobakan dengan objek kita adalah lilin. Oke, di dalam kit kita akan menggunakan kit. Dalam kit tersebut ada cermin cekung. Nanti akan ada di petunjuk praktikumnya. Silakan dikeluarkan alat sesuai dengan petunjuk yang ada di KPD. Ya. Tapi sebelumnya kita lihat terlebih dahulu cermin cekung itu sebenarnya apa? Cermin cekung itu sebenarnya semuanya kalau kita perbesar dia akan berbentuk sebuah bola. Kemudian diambil sebagian kecilnya dan yang bagian yang memantulkan cahaya adalah bagian dalamnya. Sedangkan bagian belakangnya ini adalah bagian yang gelap. Kayak cermin kita ini. Ini adalah bagian yang memantulkan cahaya, sedangkan di belakangnya adalah bagian yang gelap. Kemudian pada pembentukan bayangan kita perlu memperhatikan ada nama ruang-ruang pada cermin cekung. Dari cermin 3D fokus
Fokusnya berapa? Berapa tadi? 100 mili, 10 cm kan? Nah, bayangannya dibayar. Oke, karena udah selesai, silakan dilengkapi KPD-nya. Kemudian silakan dimasukkan kembali alatnya ke tempat semula. Ayo. Balikin lagi. Mau buat. Dilengkapi lah jawaban dengan KPD-nya. Sudah ya? Sudah. Nah, sekarang sebelum kita bahas bersama, Ibu ingin minta dulu salah satu dari dirimu untuk presentasi mengenai percobaan yang kita lakukan tadi. Ayo, siapa yang bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari pelajaran cermin teknologi. Jika benda berada pada ruang 1, maka bayangan akan terbentuk pada ruang 4. Maka sifatnya yaitu maya, tegak, dan juga diperbesar. Aku pengen nanya, benar nggak dirimu mendengarkan tadi? Kalau benda di ruang 2, bayangannya di ruang berapa? Oke, ada yang ingin bertanya atau menanggapi lagi? Tidak ada. Oke, bagus sekali. Bibi, kita beri tepuk tangan dulu. Kita cobain juga. Sebenarnya ini ada simulasi berbasis itunya. Kalau ini makin diperjauh, maka ruang 2 lebih kecil. Sama nggak dengan video Bapak tadi? Oke, sampai di sini ada pertanyaan terlebih dahulu? Sudah paham dengan cermin cekung? Kita kembali lagi. Tadi Ibu tanya di mana ini digunakan. Di dalam apanya center, Aaron? Bagian dalam senternya, nah. Oke, nah cermin cekung ini salah satunya penggunanya adalah di dalam bagian dalam senter. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Sekarang kita akan menutup pelajaran, tapi sebelumnya Ibu pengen dirimu membuat kesimpulan. Ibu minta pada Nike, silakan buat kesimpulannya Nike. Kesimpulannya adalah jika di cermin cekung, jika di ruang 1, maka bayangannya akan terlihat pada ruang 4. Baik, itulah pembelajaran kita hari ini. Untuk minggu depan kita akan masuk kepada cermin cembung dan juga perhitungan pada cermin. Iya, perhitungan. Jadi sebenarnya di mana letak bayangan, itulah pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk minggu depan baca dulu materinya, kemudian nanti kita akan lanjutkan pembelajaran di kelas. Alhamdulillah, boleh Lutfi silakan disiapkan kembali.